Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bunga Septiani dari Prodi Farmasi 1A. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa telah memberikan kita kesehatan serta kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan ujian tengah semester ini insya Allah dalam keadaan lancar dan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, tak lupa kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Kepada Bapak Haji Weng Ardianto, SPD MAG, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang saya hormati, dan teman-teman serta rekan-rekan sekalian yang mendengarkan materi ini yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit materi mengenai akhlak Islamiyah. Teman-teman sekalian pasti tidak asing dengan kata akhlak. Yang terlintas di pemikiran kita dengan kata akhlak ini apa? Yang pasti akhlak ini berupa tingkah laku atau perbuatan kita yang kita lakukan sehari-hari. Akhlak dan kata Islam sudah tidak asing didengar. Islam merupakan agama yang kita anut sebagai kita umat muslim beragama. Selanjutnya ada pengertian akhlak Islamiyah. Teman-teman ada yang sudah tahu belum apa sih pengertian dari akhlak Islamiyah itu? Di sini saya akan jelaskan. Jadi akhlak Islamiyah adalah etika dan moral yang dianjurkan di dalam ajaran Islam. Sudah tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya akhlak Islamiyah ini memang sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Nah, dengan mengikuti contoh dari teladan Nabi Muhammad SAW yang di dalam akidah Islamiyah dinyatakan sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya. Mengapa kita harus mencontoh Nabi Muhammad? Karena beliau dinyatakan sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya. Apakah kita bisa menjadi manusia yang paling sempurna akhlaknya? Kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadi manusia yang paling sempurna. Namun kita berhak tahu bahwa kita hidup di dunia ini tidak punya apa-apa, tidak berdaya. Bahkan kita hanya bisa berusaha sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya dengan cara memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita kepada teman, akhlak kita kepada orang tua, kepada dosen, ataupun orang lain. Selanjutnya ada beberapa topik pembahasan mengenai akhlak. Yang pertama ada akhlak, etika, dan moral. Ketiga topik pembahasan ini saling berkaitan dan tidak jauh artinya. Baik itu akhlak, etika, ataupun moral. Kita sudah mengenal kata ini bahkan mungkin sejak kita masih duduk di tingkat sekolah dasar. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti khuluq, yaitu tingkah laku, tabiat, atau perangai. Sedangkan menurut istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang, telah melekat dan biasanya tercermin dari perilaku orang tersebut. Nah, jadi akhlak ini memang sudah ada, sudah melekat di dalam diri kita, bahkan mungkin sejak kita lahir atau dalam kandungan ibu. Di sini dikatakan bahwa akhlak itu memang sifat yang telah dimiliki seseorang. Maka dari itu pada saat kita lahir mungkin semua manusia itu sudah memiliki akhlaknya masing-masing. Namun memang tidak semua akhlaknya itu dicerminkan dengan baik oleh sesama. Seperti halnya ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu akhlak yang baik, sedangkan akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela. Namun kita jangan sampai
memandang orang itu sebelah mata. Artinya kita memandang bahwa akhlak si A ini memiliki akhlak yang baik, namun si B memiliki akhlak yang tercela. Kita jangan melihat dari satu sisi. Mungkin semua manusia itu sebenarnya memiliki akhlak yang baik, namun terkadang kita salah menempatkan. Ada yang menempatkannya itu maksudnya memiliki akhlak yang baik, tetapi beliau bergaul dengan orang-orang yang mungkin dapat menyerumuskan dari akhlak baiknya itu. Maka dari itu kita harus memperkokoh akhlak kita menjadi akhlak yang baik, senantiasa berbuat baik kepada orang lain, kepada orang tua, kepada dosen, bahkan kepada sesama. Karena kita hidup di dunia ini tidak hanya sendirian. Kita makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Maka dari itu kita harus berbuat baik kepada orang lain, sehingga insya Allah akan mendapatkan timbal balik yang baik juga. Kata akhlak ini telah disebutkan dalam Quran surat Shad ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhlasnahum bihalisatin dzikrad dar. Artinya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Di sini sudah dijelaskan bahwa Allah telah mensucikan kita, menganugerahkan kita akhlak yang tinggi. Untuk apa? Untuk kita itu selalu senantiasa mengingatkan kepada hari akhir, hari kiamat. Karena kita di dunia ini tidak akan abadi. Tidak akan selamanya kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Maka dari itu kita mulai dari sekarang harus berlomba-lomba mencari kebaikan. Mencari kebaikan untuk menumbuhkan kita menjadi akhlak yang lebih baik lagi. Memiliki akhlak yang lebih baik dan mencerminkan kepada Allah SWT bahwa kita bisa, bahwa kita memiliki akhlak yang baik. Senantiasa Allah memberikannya kita akhlak yang tinggi yang telah disucikan. Selanjutnya ada etika. Etika adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan, di mana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Jadi etika ini berupa karakter kita. Karakter kita, watak kesusilaan, baik itu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Etika ini sangat berhubungan erat dengan konsep tersebut sebagai alat penilai kebenaran. Selanjutnya ada moral. Moral dalam lalam identik dengan akhlak atau budi pekerti, ialah satu kondisi atau sifat yang sudah meresap dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian. Dari sanalah timbul berbagai macam perbuatan yang dilakukan secara spontan, tanpa dibuat-buat, tanpa melalui pemikiran. Jadi moral itu memang sudah ada di dalam diri kita, yang timbulnya itu secara spontan. Jadi kita tidak dibuat-buat gitu. Untuk memiliki moral yang baik, kita tidak bisa dibuat-buat dengan cara kita sendiri. Karena moral itu memang sudah ada di dalam kondisi kita, sudah meresap di dalam jiwa kita. Maka dari itu, moral tidak bisa dibuat-buat atau tanpa melalui pemikiran. Selanjutnya ada macam-macam akhlak. Yang pertama ada akhlak kepada Allah, kedua akhlak kepada diri sendiri, yang ketiga akhlak kepada sesama, dan yang terakhir akhlak kepada lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih akhlak tersebut kita bisa cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun pembahasan mengenai akhlak tersebut. Sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai manusia, kita sebagai makhluknya, dan Allah, Tuhan, sebagai Khalik. Maka dari itu, di sini bisa diartikan bahwa kita harus turut
kita harus tunduk kepada Allah karena kita sebagai ciptaannya. Kita sebagai ciptaannya harus tunduk kepada penciptanya. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah, dengan cara melakukan semua perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Selanjutnya ada akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani sifatnya ataupun rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita. Jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan diri kita. Contohnya, kita memelihara kesucian dan kehormatan, kita qanaah atau menerima apa adanya pemberian dari Allah. Akhlak kepada diri sendiri ini, kita bisa simpulkan bahwa kita harus bisa adil dalam diri kita, harus bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang dapat menjerumuskan atau bahkan membahayakan. Sekarang banyak contoh di luar sana, anak-anak sekarang, zaman sekarang banyak yang sudah masuk ke pergaulan bebas tanpa bisa menjaga dirinya. Bahkan nauzubillahi min dzalik, tidak memelihara kesucian dan kehormatannya. Terus dengan cara apa sih kita biar bisa memelihara kesucian dan kehormatan kita? Dengan cara, bagi perempuan baik pun laki-laki, kita harus menjaga aurat kita agar tidak terlihat oleh lawan jenis, agar tidak menjadi salah paham, tidak menjadi salah sangka bagi lawan jenis yang memiliki, memang semua manusia memiliki hawa nafsunya masing-masing. Maka dari itu kita harus bisa menjaganya dengan baik, dengan cara menutupi aurat kita, dengan cara tidak berperilaku bebas kepada laki-laki. Qanaah, yaitu menerima apa adanya pemberian dari Allah. Nah, di zaman sekarang itu banyak kata bahasa gaul, misalnya kata insecure. Insecure, untuk apa sih kita berinsecure? Boleh kita berinsecure, namun kepada hal yang baik. Misalnya kita tuh insecure karena teman kita tuh pintar, terus memang punya kejuaraan yang memang baik. Nah, kita berhak, kita punya, asal kita mau berusaha untuk bisa mewujudkan itu semua gitu. Jadi nggak usah terlalu berpikiran kita tuh memang aku mah gak punya apa-apa. Semua orang juga sama. Semua orang juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kita butuhkan, yang kita haruskan itu yaitu selalu bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberiannya, karena kita sudah terlihat sempurna di matanya. Namun kita jangan mau terlihat sempurna itu di mata manusia, karena manusia itu lebih dominan melihat kita itu dari kekurangannya terlebih dahulu. Misalnya nih, si A, emang sih si A itu baik, tapi di kata yang beliau bicarakan bahwa ada yang baik, namun ada kata tetapi di belakangnya. Nah, berarti kan tidak semuanya manusia itu melihat dari sisi baiknya, namun pasti melihat kekurangannya. Maka dari itu kita hanya cukup bersyukur kepada Allah, kita telah diberikan anugerah kondisi tubuh yang sempurna. Jangan sampai kita mengubahnya ataupun tidak bersyukur, tidak menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak di luar sana yang memiliki anggota tubuh yang mungkin kurang sempurna. Nah, kita sebagai manusia yang telah dianugerahkan anggota tubuh yang sempurna, maka dari itu kita harus menerima, harus bersyukur. Selanjutnya ada akhlak kepada sesama. Akhlak kepada sesama manusia merupakan sikap antara manusia dengan orang lain. Dalam kehidupan ini, selain manusia berinteraksi kepada Tuhan, manusia juga saling berinteraksi dengan manusia lain. Seperti halnya tadi yang sudah saya katakan, bahwa kita ini berupa
kita ini merupakan makhluk sosial, artinya kita membutuhkan orang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Ataupun akhlak kepada kita berinteraksi manusia dengan alam ataupun lingkungan. Nah, contohnya akhlak kepada sesama, saling tolong menolong, saling memberi jika ada rezeki yang lebih, saling membantu dalam hal kebaikan, berhusnuzon, tasamu, dan ta'awun. Kita harus berempati kepada sesama, bahwasannya innalillahi, hari ini, detik ini, pada saat ini saudara-saudara kita sedang tertimpa musibah di Cianjur, yaitu gempa bumi. Kita doakan bersama-sama supaya musibah ini menjadi tauladan, menjadi ingatan bagi kita semua bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita harus sungguh-sungguh mencari ridhonya, mencari amal kebaikan untuk di hari akhir kelak. Mungkin kita harus berhusnuzon, jangan bersuuzon kepada Allah. Mungkin dengan terjadinya musibah ini, Allah mengingatkan kita untuk hambanya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada akhlak kepada lingkungan. Akhlak kepada lingkungan yaitu manusia tidak dibolehkan memanfaatkan sumber daya alam dengan jalan mengeksploitasi secara besar-besaran, sehingga timbul ketidakseimbangan alam dan kerusakan bumi. Akhlak terhadap lingkungan hidup. Akhlak terhadap lingkungan hidup yang merusak alam semesta dan sebab terjadinya tercantum dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa Allah itu memberi pelajaran kepada kita. Karena apa? Pelajaran tersebut juga diakibatkan karena perbuatan kita, perbuatan tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu kita berhak menjaga lingkungan kita agar terjaga dengan baik. Selanjutnya ada karakteristik akhlak Islam. Yang pertama ada akhlak Rabbani, yang kedua akhlak manusiawi, yang ketiga akhlak universal, yang keempat akhlak keseimbangan, dan yang terakhir akhlak realistik. Saya akan jelaskan sedikit mengenai karakteristik akhlak tersebut. Yang pertama ada akhlak Rabbani, tujuannya untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, menegaskan bahwa akhlak yang memiliki nilai mutlak. Nah, jadi akhlak Rabbani itu akhlak kita kepada Allah, tujuannya untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan akhlak manusiawi yaitu akhlak yang benar-benar memelihara eksistensi sebagai makhluk terhormat sesuai dengan fitrahnya. Akhlak universal yaitu akhlak yang bersifat universal atau menyeluruh dan mencakup segala aspek kehidupan manusia. Sedangkan akhlak keseimbangan yaitu akhlak yang memenuhi tuntunan kebutuhan manusia jasmani dan rohani secara seimbang dengan persoalan dunia dan akhirat. Sedangkan akhlak realistik adalah akhlak yang memerhatikan kenyataan hidup manusia yang dimiliki kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Realistik yaitu nyata. Jadi akhlak ini memiliki akhlak yang nyata dengan memperhatikan kenyataan hidup manusia yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya.
Di slide selanjutnya ada akhlak dan aktualisasi dalam kehidupan. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam dalam setiap tingkah laku. Di sini ada beberapa contoh. Dalam aktualisasinya atau cara mengaplikasikan kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya akhlak kepada Allah dengan cara beribadah, akhlak kepada sesama dengan cara memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan akhlak kepada diri sendiri dengan cara menutupi aurat kita. Tujuannya untuk menjaga kehormatan serta kesucian kita. Maka dari itu kita harus menguatkan iman kita terlebih dahulu. Oke, di sini biodata saya. Nama saya Putri Bunga Septiani dari Prodi Farmasi 1A. Teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin ada penambahan materi mengenai akhlak Islamiyah ini, boleh dicantumkan saja di kolom komentar, ataupun bisa apabila ada pertanyaan bisa DM saya ataupun WhatsApp. Boleh juga melalui email. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, apabila ada kata yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehingga kita bisa memberikan ilmu, sharing ilmu lagi walaupun melalui virtual. Insya Allah kita bisa bertemu dalam waktu yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan teman-teman yang mendengarkan, mudah-mudahan kita diberikan pahala yang berlipat ganda. Saya Putri Bunga Septiani dari Prodi Farmasi 1A pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.